Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu para siswa sekalian. Hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang materi perkembangan demokrasi di Indonesia. Ini adalah penjelasan dari materi yang sudah saya bagikan. Semoga bisa menambah pemahaman kalian terhadap materi yang akan kita bahas ini. Selanjutnya, selamat mengikuti pemaparan dari saya. Sebelumnya, mari kita sampaikan dulu pengertian dari demokrasi. Jadi, demokrasi berasal dari bahasa Latin atau bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya adalah rakyat, kratos adalah pemerintahan. Jadi, kalau diartikan secara umum, demokrasi adalah pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Dan saat ini demokrasi dianggap sebagai model pemerintahan yang paling ideal bagi semua bangsa di seluruh dunia. Nah, bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Mari kita sampaikan dalam pemaparan yang berikutnya. Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Demokrasi di Indonesia melewati beberapa masa, yaitu pada masa revolusi kemerdekaan, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pada masa Orde Baru, dan demokrasi pada masa reformasi. Berikut ini adalah karakteristik demokrasi di Indonesia yang dilihat dari aspek kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, dan mekanisme pengambilan keputusan. Berikut ini adalah pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia beserta kurun waktunya dari demokrasi masa revolusi, demokrasi pada masa Orde Lama, demokrasi pada masa Orde Baru, dan demokrasi pada masa reformasi. Silahkan bisa dicermati dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi. Jadi, sesuai dengan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, maka sistem pemerintahan kita adalah sistem presidensil yang saat itu diketuai oleh Presiden Soekarno. Namun, sistem ini hanya berlangsung sangat singkat, dari 4 September sampai 14 November 1945. Karena setelah itu digantikan dengan sistem parlementer yang diketuai oleh Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri Indonesia yang pertama. Jadi Sultan Syahrir adalah Perdana Menteri pertama setelah kita menerapkan sistem parlementer atau sistem demokrasi liberal. Setelah munculnya kabinet Syahrir, maka berturut-turut muncul beberapa kabinet. Antara lain adalah kabinet Amir, kabinet Hatta, kemudian ada juga kabinet pada masa darurat yang dipimpin oleh Mr. Syafruddin Prawira Negara dan juga Mr. Susanto Tirto Projo. Demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Secara resmi, demokrasi ini kita terapkan sejak tanggal 14 November 1945 setelah keluarnya maklumat Wapres, kemudian kita menggunakan sistem demokrasi parlementer. Secara umum, sistem demokrasi parlementer adalah demokrasi di mana kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, sedangkan kepala negara dipimpin oleh seorang presiden. Jadi ada pembagian kekuasaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sistem ini, seorang kepala negara ditempatkan hanya sebagai simbol pemersatu bangsa, sedangkan pelaksana tugas kenegaraan sehari-hari adalah seorang Perdana Menteri. Untuk menambah pemahaman kalian, silahkan simak ciri-ciri demokrasi
parlementer berikut ini. Berikut ini adalah kabinet pada masa demokrasi parlementer beserta kurun waktu pemerintahannya. Silahkan disimak dengan sebaik-baiknya. Berikutnya adalah masa demokrasi terpimpin atau sering disebut juga dengan masa Orde Lama. Masa ini merupakan masa pemerintahan dari Presiden Soekarno dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Dimulai saat keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 59. Apakah demokrasi terpimpin itu? Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang berdasar pada sila keempat Pancasila, namun dalam prakteknya ternyata mengalami penyelewengan karena pada saat itu Presiden Soekarno mengartikan dipimpin dalam Pancasila sebagai dipimpin menurut kehendak Presiden, sehingga pada masa demokrasi terpimpin banyak terjadi penyelewengan terhadap jalannya pemerintahan negara. Berikut ini adalah contoh penyelewengan dalam bidang politik pada masa demokrasi terpimpin. Silahkan disimak dengan sebaik-baiknya. Berikut adalah penyelewengan pada bidang ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Penyelewengan pada bidang politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Sebagai kesimpulan, berikut adalah beberapa perbedaan dalam pelaksanaan demokrasi parlementer dan terpimpin, khususnya terkait dengan masalah kedaulatan rakyat. Perbedaan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin terkait dengan masalah pembagian kekuasaan. Perbedaan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin terkait dengan masalah pengambilan keputusan. Berikutnya adalah masa Orde Baru. Masa Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto, berlangsung selama 32 tahun. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto yang bertujuan untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Berikut ini adalah beberapa kebijakan pemerintahan Orde Baru. Era Reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Era ini terjadi setelah turunnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan pada masa Orde Baru. Pengertian reformasi. Reformasi adalah suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan perikehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan.
Tujuan gerakan reformasi. Gerakan reformasi ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 98 yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Pemilu pertama setelah era reformasi dilaksanakan pada tanggal 7 Juni tahun 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik. Ini adalah pemilu yang bersejarah karena dilakukan setelah tumbangnya rezim Soeharto. Setelah itu, pemilu diadakan pada tahun 2004, 2009, 2014, dan yang terakhir tahun 2019. Demikian materi kita hari ini. Semoga anak-anak semuanya bisa mendapatkan pencerahan dan pemahaman dari materi ini. Selamat belajar. Semoga sukses selalu bersama kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.